Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hidayah. Saya dari kelas PPAC. NIM saya 20223071. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tahapan pengembangan model EDI untuk pembelajaran bahasa Arab Maharul Qiraah. Di kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, materi as-sa'ah jam, dan media pembelajaran berupa replika jam dari kardus. Untuk nama medianya sendiri itu namanya adalah jam ajaib. Yang pertama itu ada tahapan analisis. Tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa dan kondisi pembelajaran. Kemudian hasil analisisnya itu kebutuhan siswa kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah perlu memahami dan membaca kalimat berbahasa Arab yang berkaitan dengan waktu. Nah, kemudian masalahnya banyak sekali siswa yang belum bisa membaca teks pendek berbahasa Arab secara lancar dan memahami kosakata tentang waktu atau jam. Nah, kemudian karakteristik siswa itu dari usia 11 sampai 12 tahun, senang belajar aktif dan visual. Kemudian lingkungannya itu pembelajaran dilakukan di ruang kelas dengan sarana terbatas. Nah, solusinya mengembangkan media konkret berupa replika jam atau jam ajaib dari kardus untuk mempermudah pemahaman dan menarik minat belajar dari siswa itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada desain atau perancangan. Tujuan pembelajarannya siswa mampu membaca dan memahami teks pendek berbahasa Arab berkaitan dengan waktu atau as-sa'ah, serta menyebutkan waktu dalam bahasa Arab dengan benar. Nah, kemudian perencanaannya itu materi kosakata waktu jam 1 sampai 12. Nah, di sini saya sudah menyiapkan materi untuk pembelajaran pada kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah dengan Maharul Qiraah. Contohnya itu ada as-sa'atul wahidatu, kemudian ada as-sa'atul tsaniyatu dan lain sebagainya, dari jam 1 sampai jam 12. Nah, kemudian untuk aktivitas siswa itu sendiri itu nanti mereka membaca teks pendek lalu menunjukkan waktu yang dimaksud menggunakan replika jam yang sudah saya sediakan. Kemudian evaluasinya itu berbentuk soal pilihan ganda, kemudian tugas menunjuk jam sesuai teks, kemudian membaca teks pendek tentang kegiatan sehari-hari dan waktunya. Nah, kemudian untuk bahan-bahannya sendiri itu ada angka Arab dalam bentuk print out, kemudian ada jarum jam dalam bentuk print out, ada gunting, ada double tip, ada penggaris, ada tusuk sate 1 buah, kemudian ada karet gelang, ada kardus, kemudian ada penggaris, dan ada spidol. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, siapkan kertas print yang berisi angka Arab dan jarum jam panjang dan pendek, lalu dipotong sesuai bentuk angka dan juga sesuai bentuk dari jarum jam tersebut. Nah, setelah selesai memotong angka Arab dan juga jarum jam, ini saya sudah menyiapkan double tip dan saya potong kecil-kecil untuk saya tempelkan ke angka Arab tersebut. Setelah itu saya siapkan tutup panci yang berukuran diameter 30 cm, kemudian saya gunakan sebagai cap-capan di atas kardus. Nah, setelah itu saya potong menggunakan gunting sesuai bentuk yang sudah saya sketsa tadi. Nah, setelah selesai dipotong, saya menempelkan double tip
si kardus bundar itu nanti saya akan lapisi dengan kertas manila. Nah, seharusnya saya menggunakan kertas manila, karena saya tidak menemukan kertas manila tersebut, saya menggunakan kertas gambar yang berukuran A3. Nah, setelah saya tempelkan double tip, saya siapkan kertas A3, ukuran A3, kertas gambar ukuran A3, dan saya tempelkan sebisa mungkin agar menutupi dari kardus tersebut, agar bisa menutupi keseluruhan dari kardus tersebut. Nah, itu ada bagian kecil yang belum tertutup dan saya tambah sedikit. Nah, setelah itu saya potong menyesuaikan bentuk dari kardus itu sendiri. Nah, setelah dikira sudah rapi, saya menempelkan jarum jam yang sudah saya siapkan dari sebelumnya, itu menggunakan tusuk sate yang saya potong dengan ukuran 4 cm. Kemudian saya menggunakan lem tembak agar kayunya tidak tergeser-geser. Tusuk satenya biar stay di tengah-tengah, biar nggak maju mundur. Nah, setelah itu saya mengukur letak angka-angka tersebut supaya pas dan presisi dengan lainnya. Nah, itu saya sudah menempelkan satu persatu. Nah, dari beberapa angka tersebut mungkin ada beberapa angka yang ukurannya besar dan akhirnya itu membuat tempat dari jam tersebut menjadi sempit. Nah, akhirnya saya kecilkan angka-angka yang mungkin ukurannya terlalu besar agar bisa muat di jam analog tersebut. Nah, setelah itu saya menyiapkan kertas origami warna-warni dan saya bagi dua setiap kertasnya. Nah, setelah itu saya menulis mufradat tentang as-sa'ah dari jam 1 sampai jam 12. Nah, saya menggunakan kertas origami karena biar lebih menarik dan juga colorful, karena targetnya anak-anak kelas 6 MI, tentunya mereka akan lebih tertarik dengan sesuatu yang berwarna cerah. Nah, setelah itu saya siapkan kardus dengan ukuran kotak ukuran kisaran 60 kali 30 cm. Nah, setelah itu saya lapisi dengan menggunakan kertas gambar tadi sebanyak 2 lembar. Kemudian saya tempelkan jam yang sudah saya buat tadi ke papan kardus tersebut, dan kemudian saya tempelkan semua mufradat sesuai warna dengan urut. Jadi saya ini acak jadi nggak menentu urut dari jam 1 sampai jam 2 sampai jam 12 itu tidak. Jadi ini semuanya acak, saya hanya mengurutkan sesuai warna saja.
Nah, sudah selesai dan ini siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya ada implementasi. Nah, untuk implementasi ini saya akan menerangkan materi tentang jam terlebih dahulu. Jadi saya sudah menyiapkan materi yang menunjukkan dari jam 1 sampai jam 12. Nah, setelah itu setelah saya ajarkan kepada peserta didik, setelah itu saya akan membacakan teks dan menunjukkan jam pada replika yang sudah saya siapkan. Jadi nanti semisal secara kuliah nanti saya akan mengarahkan jamnya sesuai dengan informasi yang saya ucapkan tadi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, setelah itu siswa membaca bersama-sama dan berlatih mengikuti waktu. Nah, setelah itu siswa secara bergiliran menunjuk waktu sesuai perintah pada jam pada papan kampus di sini. Nah, jadi nanti para siswa membuka salah satu dari kertas yang sudah tersedia di sini. Nah, setelah mereka mereka membeli dan membuka dan mendapatkan semisal mendapatkan di sini ada suatu tanya terus. Nanti mereka akan langsung menunjukkan arah dari jam-jam ini sesuai dengan metode yang sudah didapatkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahap evaluasi. Nah, untuk tahap evaluasinya sendiri itu yaitu menggunakan formatif evaluasi atau selama proses pembelajaran itu akan kami pantau selama praktik membaca dan menunjuk jam. Nah, kemudian tanya jawab langsung selama pembelajaran. Nah, untuk evaluasi sumatif evaluasinya nanti akan ada soal pilihan ganda, kemudian ada juga praktek menunjuk arah jam sesuai dengan metode yang sudah ditentukan.